Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى هدى النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفق المقدم محمد بن عبد الوالوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنتني وإمام شيوطي ثم إلى روح هاجي صف النظامي ثم إلى روح هاجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح هاجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أستاذ حاجي فتح الرحمن بن هاجي أحمد سرع ثم إلى روح أستاذ إسان بن شافع الدين ثم إلى روح حبيب محمد بن ألوي الحميد وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا
ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح Haji Sawih bin Haji Buasan, ila ruhi Haji Marta bin Haji Sawih, ila ruhi Haji Matasim bin Haji Sawih, ila ruhi Haji Matamim bin Haji Sawih, wa summa ila arwahi ahli jamil hadirin, summa ila arwahi ahli Masjid Nurul Hidayah, anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yaj'al jannata maswahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصبر عند الصدمة الأولى أي الكامل الذي يتفرع منه الأجر الجزيل عند الصدمة الأولى أي عند ابتداء المصيبة لكثرة المشقة فيها. رواه البزار وأبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح. قال ابن حجر في معنى هذا الحديث إنما يحمد الصبر عند مفاجأة المصيبة وأما فيها بعد فيقع السلم طبعا. وفي حديث صحيح للبزار عن ابن عباس الصبر عند أول مصيبة أي الصبر العظيم الصواب عند فورة المصيبة وابتدائها وبعد ذلك تنكسر حدة المصيبة وحرارة رزية إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Ustadz Haris, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Badingo, Bapak Udin, Bapak Haji Fakhrudin, Bapak Asmari, Bapak Haji Swada, Imam Salat Maghrib kita, Bapak Fauzi, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Yayat, Bapak Haji Wasono, Haji Gunawan, Haji Masuri, Bapak Hasan Sabu dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu-satu namanya karena ini bukan forum absen ya. Dan tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada Bapak Saudara sekalian.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik wal hidayah, panjang umur. Yang karena dengan nikmat itu kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di bab ke-40 dari kitab Tanqul Qaulil Hasis, syarah dari kitab Lubabul Hadis. Ini adalah bab terakhir, bagian kedua kita bahas. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula. As-sabru ay al-kamilu alladhi yatafarra'u minhul ajrul jazil. Sabar, yang dikatakan sabar itu adalah inda sadmatil ula, ketika terjadi goncangan yang pertama, ketika terjadi musibah yang pertama, ketika mendengar sesuatu musibah yang pertama, ketika seseorang terkena musibah yang pertama. Al-kamilu alladhi yatafarra'u minhul ajrul jazil. Sabar itu adalah penyempurna yang bercabang-cabang, yang darinya timbul berbagai macam pahala. Jadi yang dikatakan sabar orang tersebut yang mendapatkan pahala besar ketika seseorang memperoleh musibah lalu dia sabar. Kenapa? Karena ketika sehari dua hari musibah itu berlalu, maka kondisinya sudah lain. Contohnya begini, ketika seseorang kehilangan sesuatu, anggap saja hilang motor. Pada waktu habis sholat subuh, begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum, baca doa, keluar dari masjid, motornya nggak ada. Yang terjadi apa? Dia panik, dia kesel, dia marah, seolah-olah kalau saya ketemu dengan yang ngambil, gue pengen pukulin tuh orang. Sampai-sampai lihat itu CCTV, padahal dia lihat pun nggak akan ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Motornya kagak balik, ya nggak Masan? Cuma ngelihat diambil apa kagak tuh motor, apa hilang sendiri. Nah, ketika dia tahu tuh motornya kagak ada, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka disitulah pahalanya yang besar. Namun ketika orang mengetahui bahwa motornya itu hilang, lalu dia marah, dia kesel, tandanya dia nggak sabar. Dan itu terjadi sama kita. Apapun yang terjadi sama kita berupa kehilangan sesuatu, awal-awalnya yang terjadi itu kita nggak sabar, kita ngoceh, kita marah-marah gitu. Kalau orang bisa melakukan seperti tadi, begitu hilang dia sabar, nah, maka itulah pahala yang besar. Mungkin berbeda kalau kita kehilangan seseorang. Kalau hilang barang, oh luar biasa ada keselnya ya. Coba ada orang hilang barang yang tadi tuh, misalnya motor, sehari kemudian masih kesel nggak? Kesel yang pertama dengan kesel yang di hari pertama dengan hari kedua beda apa kagak? Beda. Apalagi denger
Udah, tenang aja, entar diganti sama DKM. Oh, bukan kesel, seneng. Ya, gimana caranya? Besok gue dapat, gue hilangin lagi motornya. Ya enggak? Ya kenapa? Karena diganti. Gitu. Ya, yang cakepan lagi. Gitu. Ada juga orang anak lapor ke orang tuanya, kenapa? HP-nya hilang. Nangis, marah-marah, kunci pintu. Nah, pertama, begitu besok dibeliin HP, hilang nggak tuh? Hilang keselnya, hilang sabarnya. Tuh. Jadi ketika orang kena musibah pertama, disitulah ujian iman kita. Mampu nggak kita sabar apa enggak? Atau kita malah meratap, mengoceh yang enggak, atau mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas. Nah, karena itulah ketika orang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika mendapat musibah, itulah pahala yang besar. Ketika kita misalnya kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan orang tua, pada waktu mendengar orang tua kita meninggal, yang terjadi apa? Goncangan dalam diri kita, rasa sedih luar biasa, rasa menyesal luar biasa, rasa kehilangan luar biasa, bahkan ada yang sampai pingsan. Nah, namun ketika kita mendengar orang tua kita meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah pahala yang besar. Bahkan ada orang ketika mendengar orang yang meninggal, belum sehari begitu dikuburkan, sudah dikuburkan, kemudian dia sholat, lalu diangkat tangannya, dia berdoa, Rabbighfirli warabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gak kuat buat baca doanya sampai menangis-nangis. Hari pertama. Begitu hari kedua, udah berubah lagi. Baca doa Rabbighfirli mah biasa aja. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi udah bertahun-tahun. Ada yang udah bertahun-tahun orang tuanya meninggal, kemudian baca doa sambil nangis-nangis. Nggak ada. Hampir jarang. Begitu azan kan kita sekarang bacanya gitu kan. Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya. Nggak ada tuh. Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli. Nggak ada. Kenapa? Udah berlangsung. Ya. Sabarnya udah berkurang. Goncangannya udah berkurang. Beda ketika pertama kali. Begitu juga kehilangan bini, kehilangan istri. Awal-awalnya goncang, bener apa Tony? Awal-awal bini kita meninggal, goncang nggak? Goncang. Gitu. Tanya Haji Ibrahim yang pernah ngalamin. Luar biasa kita, sedihnya luar biasa. Ya. Begitu hari ketiga udah mulai reda, sudah mulai mulai ikhlas, mulai ridho. Di awal-awal belum tentu ada orang ikhlas. Di awal-awal, tapi kalau seandainya di awal seseorang mendapat musibah di ikhlas, maka itulah pahala yang besar. Gitu. Apalagi kalau udah 3 bulan, 4 bulan bini meninggal, nikah lagi udah beda lagi tuh, ya mah. Iya. Tuh. Makanya kata hadis ini, as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika seseorang mendapatkan goncangan pertama. Mengapa kita disuruh sabar ketika mendapat goncangan pertama? Likasrati al-masyaqqati fiha, karena disitulah banyaknya, beratnya yang namanya musibah di awal-awal. Sehari, 2 hari, 3 hari udah mulai menurun kadarnya. Makanya disebutkan di sini, ai innama yuhmadu sabru inda mafajatil musibah. Sesungguhnya dipuji kesabaran ketika mendadak memperoleh musibah. Wa amma fiha ba'du fayaqau salwu tab'an. Adapun setelah itu, setelah berlalunya goncangan itu, musibah pertama itu, fayaqau salwu tab'an, maka
hilanglah yang namanya kesedihan secara alami. Udah hilang lagi. HP hilang awal-awalnya doang, setelah itu udah biasa lagi. Motor hilang awalnya sedih, setelah itu biasa aja lagi. Orang tua meninggal awal-awalnya sedih luar biasa, setelah itu udah biasa lagi, normal-normal lagi. Bahkan habis tahlil pun tawa-tawa. Banyak kayak begitu, tawa-tawa. Bini meninggal awal-awalnya sedih, begitu malam orang tahlilan diledekin, lah udah gampang terjadi lagi, tawa-tawa udah. Ingat, iya, tuh. Udah hilang. Jadi yang pertama ini yang dinilai. Dan ingat, setiap orang pasti akan mengalami ujian. Dan Allah udah bilang itu. Allah sudah bilang akan mengalami ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kamu akan diuji dengan sesuatu. Pertama, ketakutan. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, kamu akan diuji dengan hilangnya berkurangnya harta. Kemudian berkurangnya jiwa, artinya ada yang meninggal di antara kita, orang tua kita, sanak famili kita ada yang meninggal. Kekurangan buah-buahan. Tugas kita apa? Sabar. Dan orang yang sabar itu pahalanya luar biasa. Disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Makanya yang bisa menilai pahala orang sabar Allah aja. Nggak ada batasannya tuh orang sabar. Ketika mendapat musibah pertama, apalagi kalau bisa berdoa selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin kita sudah bahas, kita doa Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala akibat musibah yang aku terima, dan gantilah yang lebih baik dari dari musibah yang aku alami. Kalau itu kehilangan motor, mudah-mudahan Allah ganti dengan lebih baik. Kalau itu kehilangan HP, mudah-mudahan Allah ganti HP yang lebih baik. Kalau kita nggak lulus ujian, mudah-mudahan Allah ganti dengan tempat sekolah yang lain. Kalau kita nggak lulus tes kerja, mudah-mudahan Allah ganti dengan tempat kerja yang baik, dan lain sebagainya. Ketika mendapatkan musibah. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala uji luar biasa. Kemarin kita sudah bahas Bilal bin Rabah. Kita bahas kemarin juga Ummu Salam. Adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Amr bin Yasir. Amr bin Yasir ini keluarga sederhana dari golongan budak. Bapaknya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Ketika dia masuk Islam, orang-orang Quraisy mencelanya karena dia tidak mempunyai kekuatan. Maka mudah bagi orang-orang Quraisy, bagi orang-orang kafir untuk menerornya. Suatu ketika mereka bertiga diikat, digiring di padang pasir, dibujuk agar kembali kepada agamanya semula, yaitu menyembah berhala. Yasir itu ditekan, dipukul, dihina, ditendang, dihujani batu, ditidurin tempat yang panas. Agar apa? Agar dia mau kembali kepada agamanya, yaitu agama nenek moyang menyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal, semuanya berhala belahan besar. Namun Yasir nggak mau. Begitu istrinya Abu Jahal tampil terdepan, dia godain, diiming-imingin, dibentak-bentak, dihina-hina, dicaci maki, dicambuk-cambuk, enggak mau juga. Begitu juga Amrnya yang masih muda belia, diajak kembali kepada agamanya, enggak mau juga. Imannya tetap luar biasa. Akhirnya apa? Yasir enggak tahan terhadap siksaan itu, meninggal dunia syahid mempertahankan imannya. Kemudian Sumayyah
istrinya Yasir juga meninggal dunia. Bahkan dia ini termasuk wanita yang sangat luar biasa. Dia meninggal dunia itu ditombak mulai dari kemaluannya sampai tembus. Jadi dari ujung kemaluan ditombak sama Abu Jahal laknatullah alaihi. Nah, begitu ngelihat orang tuanya meninggal, goncang tuh. Amr ini goncang. Kenapa goncang? Dua orang tuanya meninggal dunia. Tinggal dia doang. Dia sabar. Tapi dibujuk. Ayo ikut kekafiran. Kalau nggak balik lagi, nasibmu sama seperti orang kamu. Lalu apa yang terjadi oleh Ammar bin Yasir? Dia bilang, iya, saya beriman kepada Hubal, Lata, Uzza. Mulutnya doang, karena ditekan. Tapi hatinya tetap beriman. Setelah dia mengucapkan itu, dia nggak disiksa lagi. Lalu dia ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku melakukan seperti ini, tapi hatiku tetap beriman kepada Allah. Bagaimana ini? Nah, turunlah ayat surat An-Nahl ayat 106. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Siapa saja yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap tenang beriman kepada Allah, ya. Enggak termasuk orang yang dibenci. Dia termasuk orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi apabila orang itu berlapang dada menerima kekafirannya, fa'alaihim ghadabun minallah, maka orang itu akan mendapat murka Allah. Jadi kalau dia disuruh kafir, wah terima nih, iya gue redok dah, ya. Dia jadi kafir, maka orang itulah yang akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Artinya apa? Kalau ada orang terpaksa mengucapkan kekafiran, namun hatinya itu tetap mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dihukumi kafir, gitu. Dan ketika itu terjadi pada Ammar bin Yasir, apa kata Nabi Muhammad SAW? Sobron ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, karena sesungguhnya untukmu yang dijanjikan Allah adalah surga. Jadi sabar adalah pintu menuju surga. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bis sabri was shalah, dan mohonlah pertolongan Allah itu bis sabri was shalah, dengan cara bersabar dan juga sholat. Ketika kita tertimpa musibah, bila kita ingin memperoleh pahala yang besar, maka jalan yang paling bagus, jalan yang paling utama adalah bersabar. As-sabrul azim sawabu inda faratil musibah wabtidaiha. Sabar akan memperoleh pahala yang besar ketika terjadi pada awal musibah, awalnya doang, ya. Tapi jarang orang bersabar ikhlas ridho ketika pertama kali dapat musibah, jarang. Nah, karena itu ujian yang sangat besar, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du dzalika tankasur hiddatul musibah, dan setelah itu akan berkurang dahsyatnya musibah, akan berkurang. Setelah pertama itu akan berkurang, artinya setelah hari pertama dia akan berkurang. Begitu juga misalnya dalam hitungan jam, begitu jam-jam pertama dia memperoleh musibah tergoncang, tapi setelah 3 jam berikutnya udah biasa lagi, gitu. Udah biasa lagi, normal lagi. Jadi yang pertama yang sangat dinilai kesabaran itu ketika pertama menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana sabru rajulan lakana rajulan karima." Rawahu Abu Nuaim an Aisyah wa isnaduhu dhaif. Ay law qadara anna sabra rajulun kana kariman fa kaifa tatrakunahu. Walidha qala al-Hasan al-Basri, as-sabru kanzun min kunuzil jannah la yu'tihi Allah illa li'abdin karimin indah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya sabar itu berupa wujud seorang laki-laki, kalau digambarkan sabar itu berupa seorang laki-laki, lakana rajulan karimah, pastilah bentuk laki-laki itu adalah laki-laki yang mulia. Laki-laki mulia yang enak dipandang, akhlaknya bagus, ganteng. Kalau orang mandang itu nggak mau lepas. Apalagi kalau diumpamakan itu perempuan yang cakep. Kalau sabar diumpamakan dengan perempuan yang cakep, saya yakin tidak akan ada mata yang merem. Kenapa? Dia akan terus memandangnya. Benar nggak Mas? Iya. Wanita yang cakep. Ya, semuanya rata-rata begitu. Laki-laki yang ganteng aja kita pandang. Kemarin lagi maulid di Toko Sobirin, itu penceramahnya itu ganteng luar biasa, bener nggak? Habib siapa itu ganteng kan? Itu mandangnya aja enak, apalagi dengerin ceramahnya, mandangnya aja enak gitu. Nah kalau seandainya diumpamakan, ini kebalikannya, kalau laki-laki diumpamakan sabar itu berupa perempuan yang cantik, pastilah tidak ada orang yang merem, pasti terus melotot mandangnya. Lalu disampaikan, fa kaifa tatrakunahu, kalau itu sesuatu yang indah, mengapa kamu meninggalkannya? Nah, karena apa? Sabar kan abstrak sifatnya. Kalau seandainya berbentuk atau berwujud, itu pasti orang sabar semua. Benar nggak? Benar. Karena sabar bentuknya abstrak. Nah, karena itu jarang orang melakukannya. Tapi kalau sabar itu berwujud, maka orang banyak melakukan. Seperti pahala. Pahala kalau berwujud, orang pasti melakukan. Ya, begitu juga kalau dosa berwujud, orang ninggalin. Setiap satu dosa benjol di kepala. Berapa banyak nih sekarang benjolan kita nih, ya nggak? Kalau dia berwujud, ya nggak? Kalau pahala berbentuk wujud, setiap pahala kan ada digambarkan. Misalnya orang sholat jenazah, siapa yang sholat jenazah dapat satu kirot. Satu kirot itu besarnya itu seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Kalau orang sholat jenazah mendapatkan emas sebesar gunung Uhud, kira-kira ketika orang meninggal dunia sepi nggak yang nyolatin? Oh, penuh, ya nggak? Penuh. Ya. Yang 2.000, yang 20.000 aja penuh, ya nggak? Iya. Jauh-jauh dari Depok datang juga buat nyolatin, ya nggak? Teman kita itu kalau lihat orang meninggal udah seneng banget udah, ya nggak? Iya. Bahkan ada, saya nemuin loh, ada juga orang yang nyari rezeki lewat meninggal dunia. Gimana caranya? Begitu orang ngasih amplop di barisan pertama, dia mundur. Kenapa? Barisan ketiga. Kenapa? Barisan ketiga belum dapat, ya nggak? Dapat lagi. Karena barisannya panjang, dia mundur lagi. Nah, terus-terusan ada yang begitu, ya nggak? Nah, karena dosa dan pahala tidak berwujud, makanya banyak orang melalaikannya. Sama seperti sabar. Sabar tidak berwujud, bentuknya abstrak, makanya banyak orang yang ninggalin. Waliza qala al-Hasan Basri, karena itulah Hasan al-Basri mengatakan, kata beliau apa? As-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah perbendaharaan, simpanan daripada simpanan-simpanan surga. Artinya apa? Balasan sabar cuma surga udah.
Balasan orang yang sabar sorga. Seperti tadi ayat Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum inna faswafar sabirina ajruhum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Batasannya apa ya? Surga. Tapi susah orang jadi orang yang sabar. Susah jadi orang yang sabar. As-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah simpanan dari simpanan surga. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, la yu'tihillahu illa li'abdin karimin indah. Gak akan dikasih itu sabar kecuali kepada orang-orang yang mulia yang berada di sisinya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa sabar dalam menghadapi musibah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar ketika memperoleh musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin setiap kita pasti akan mengalami musibah. Entah itu musibah ketakutan, entah itu musibah kelaparan, entah itu musibah kehilangan harta, entah itu musibah kehilangan sanak pemilik kita, saudara kita, entah pula kita melarat dan lain sebagainya. Pasti kita akan mengalami yang namanya musibah. Karena musibah adalah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lulus terhadap ujian Allah berupa musibah tersebut menjadi orang yang sabar, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar yang nanti kelak akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahman. Allahumma qina bil 'ilmi wa zaidna bil 'ilmi wa qina bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma qina bil huda wa ta'ala man yashaddu fi ridha wa la tu'ina wa la siwa wa la ta'ina biman khalaqa amraka wa aswa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.